seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam. Salam sehat, salam damai kasih Kristus. Tuhan Yesus beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Matthew, saya yang akan membawakan materi BKSN yang pertama. Tema yang akan saya bawakan adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Nah, sekarang izinkan saya share screen saya sebentar. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tema besar BKSN tahun 2021 mengambil tema yang mengatakan bahwa Yesus sahabat seperjalanan kita. Saya merasa bahwa tema ini yang diusung oleh KAJ sangat-sangat bagus sekali. Kenapa? Mungkin Yesus itu punya banyak sekali gelar-gelar ya. Gelar-gelar sebagai Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Yesus sebagai Gembala yang baik, Yesus sebagai Sang Terang, Sang Firman. Nah, maka pada tahun ini kita diajak bersama-sama untuk merenungkan Yesus itu sebagai seorang sahabat. Bahkan lebih daripada itu, Yesus adalah seorang sahabat di dalam seperjalanan kita. Tema ini diambil ketika mungkin dalam perikop tentang perjalanan ke Emmaus. Pada saat itu ketika para murid merasakan apa? Merasakan ketakutan, kekecewaan, panik juga, merasa kehilangan, kalut, kacau, perasaan mereka mungkin pada saat itu juga apa yang dialami dengan kita pada saat ini. Oleh karena itu, saya merasa bahwa tema ini sangat-sangat baik sekali. Dan kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu pandemi COVID-19 sudah melumpuhkan segala aktivitas kita. Bahkan sudah melahirkan banyak sekali kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, kebingungan. Orang-orang boleh dibilang dikatakan semakin stres, ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari bulan berapa kemarin ya? Oh, bulan Juli ya. Bulan Juli dengan angka-angka yang terpapar ya. Angka terpapar satu hari itu bisa 30.000, 40.000, 50.000. Begitu banyak orang yang merasa takut, frustasi, bingung apa yang harus dilakukan. Dan nggak cuma sampai di situ saja Bapak Ibu. Ya, ternyata pemerintah melakukan pelarangan mobilitas, diadakan PPKM darurat pada saat itu. Nah, maka dampak dari pandemi ini merambah ke dalam sektor ekonomi. Dan juga bukan cuma itu saja, karena pembatasan sosial, maka merambah ke macam-macam sektor. Dari kesehatan, ekonomi, sosial, apapun itu. Menjadi satu pandemik yang berdampak ke multidimensional. Dan kita lihat, pandemi ini berdampak pada semua orang. Tidak pandang bulu. Orang tua, kalau Tuhan mengizinkan, kena. Anak kecil, kalau Tuhan mengizinkan, terpapar, juga terpapar. Bahkan sampai ada sahabat saya masih baby juga terpapar. Kita lihat dampaknya. Tua, muda, miskin sampai kaya, semuanya kalau misalnya Tuhan mengizinkan, semuanya itu bisa terjadi. Ya Bapak Ibu. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat bulan Juli itu, wah, lebih seakan-akan kita stress level kita itu boleh dibilang sangat-sangat tinggi. Setiap hari kita mendengarkan minta tolong didoakan, terus minta tolong cari rumah sakit, minta tolong cari tabung oksigen. Maka saya lihat bahwa pandemik ini benar-benar memberikan
suatu perasaan ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema BKSN mengajak kita untuk merenungkan Yesus itu sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat yang datang, ya. Berarti inisiatif pertolongannya itu datang dari Tuhan, ya. Dan kalau kita mau katakan Yesus itu adalah sebagai seorang sahabat yang akan selalu hadir, ya. Sahabat itu kalau boleh dibilang, kalau sahabat itu kan ada level-levelnya ya. Ada yang kayak yang cuma kenalan, ada yang mungkin teman, ya. Terus nah, sahabat itu mungkin di level yang lebih lagi. Bahkan kalau bacaan dalam kitab suci mengatakan seorang sahabat itu apa? Seseorang yang bersuka cita ketika sahabatnya bersuka cita. Dan seorang yang menangis ketika sahabatnya menangis, bahkan lebih daripada itu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih dari seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka bulan Kitab Suci Nasional mau menghadirkan sosok Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita. Mau menghadirkan Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini saya akan membawakan tema yang pertama. Tema yang pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Ayat emas yang akan dibahas lebih dalam pada malam hari ini berbicara tentang tenanglah, aku ini, jangan takut. Untuk merenungkan perikop Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 itu yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu perlu memahami gagasan teologis. Ya, ketika membaca kitab suci kita perlu melihat terlebih dahulu. Injil Matius ini ditulis oleh siapa? Ternyata Injil Matius ini adalah tulisan seorang penulis Yahudi. Ya, tujuan penulisannya itu untuk siapa? Tujuan penulisan tentunya untuk orang-orang Yahudi. Nah, kondisinya itu pada saat itu seperti apa? Nah, dan kalau kita lihat bahwa Injil Matius itu berada di tahun sekitar sebelum Masehi 70. Berarti keberadaan Bait Allah pada saat itu hancur. Ya, hancur ya. Keberadaan Bait Allah hancur. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil Matius dari awal perikop sampai akhir perikop, ya, di pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan, sangat banyak menulis tentang kitab Nabi Yesaya. Ya, dia sangat banyak mengutip tulisan-tulisan Yesaya. Di situ dikatakan bahwa pada nanti engkau harus menamakan dia Immanuel. Engkau seorang wanita akan melahirkan seorang bayi dan engkau harus menamainya Immanuel. Yang artinya apa? Allah beserta kita. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nanti bab 28 pada penutupannya di situ dikatakan juga bahwa pergilah dan baptislah seluruh bangsa menjadi muridku dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi, kekasan dari Injil Matius mau mengatakan bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umatnya meskipun tidak ada Bait Allah. Nah, Bapak Ibu, Yesus yang mendatangi dan menyertai murid-muridnya, kalau kita lihat dari keseluruhan bacaan teks itu, ketika itu adalah angin sakal ya, bahwa murid-muridnya nyaris putus asa karena tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Nah, di sini fokus utamanya adalah agar saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah
meninggalkan. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, sampai putus asa ataupun kehilangan harapan. Jadi ketika saya merenung-renungkan, ketika seseorang itu sampai dalam posisi yang putus asa, mungkin itu masuk ke dalam seseorang ketika mereka begitu takut, begitu stres, mungkin juga mereka berpikir sangat-sangat jauh, sampai sesuatu hal yang mungkin belum tentu terjadi, atau sampai juga mereka berpikir bahwa Tuhan itu di mana? Apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan ada? Kok doa-doaku tidak dijawab? Saya sudah berdoa, berpuasa, tapi kok nggak datang-datang juga jawaban dari Tuhan? Maka mungkin saja sampai pada saat di mana kehilangan harapan. Dan hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Maka tema BKSN ini saya rasa sangat-sangat bagus untuk bisa kembali meneguhkan iman kita semua. Mari kita doakan doa pembuka bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras, mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami, dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Boleh saya minta tolong, coba saya lihat. Bu Endang boleh tolong bacakan bacaannya dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bu Endang. Atau boleh Bu Sukawati deh, tolong saya boleh? Boleh. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Sukawati. Sama-sama. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada 5 permenungan yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Ya, dari buku BKSN. Yang pertama, di situ mau bertanya, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Saya bacakan ayatnya. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di sini dikatakan sesudah itu. Maka ini ada satu hal yang penting. Kalau kita baca dalam perikop sebelumnya, ternyata apa yang dilakukan Yesus sebelum Yesus berjalan di atas air. Ternyata dalam perikop sebelumnya, Yesus itu melakukan mukjizat yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, dia memberi makan 5.000 orang. Wah, penginjil Matius di sini sudah mau melukiskan siapa Yesus itu. Nah, Yesus dilukiskan ini lebih hebat, lebih keren daripada nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya dalam perjanjian lama, nabi yang terkenal itu adalah Nabi Elia. Nabi Elia cuma 100 bisa bikin rotinya. Tapi Yesus kasih makan 5.000 orang. Nah, itu yang mau dituliskan dari penginjil Matius. Yesus ini adalah sosok yang lebih luar biasa. Dan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang terjadi? Mereka itu mendesak Yesus untuk menjadi raja. Tetapi Yesus tidak mau. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh para muridnya untuk pergi mendahuluinya naik perahu. Dan orang-orang itu disuruh pulang. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan ada Yesus adalah Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Maka kita lihat apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita adalah Anda dan saya memerlukan sebuah relasi. Relasi itu hanya bisa diwujudkan dengan berdoa. Maka Yesus itu menjalin komunikasi atau relasi yang sangat-sangat akrab dengan Bapanya. Dan bahkan disitulah menjadi kekuatan bagi Yesus untuk terus menjalankan misi pengutusannya. Pada saat itu orang-orang mau dia jadi raja. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia setelah melayani, dia pergi ke atas bukit, berdoa semalam-malaman. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Yesus di situ adalah dia berdoa, mengucap syukur. Karena apa? Karena telah melakukan mukjizat yang sungguh luar biasa. Dan di situ Yesus juga menerima kekuatan untuk apa? Untuk bisa terus melakukan pewartaan kerajaan Allah dan sampai pada akhirnya melakukan penebusan untuk seluruh umat. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku, berdoa itu adalah sebuah sarana. Sarana untuk merasakan kehadiran Allah. Dan juga berdoa untuk menimba kekuatan untuk melaksanakan kehendak Allah. Seringkali yang terjadi adalah, ini dia. Anda seringkali berdoa untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan, mohon A, B, C, D, E, F, G. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berdoa
bukan berbicara tentang Anda memohon kepada Tuhan, tetapi berdoa di mana Anda menempatkan hati, perasaan, dan kehendak Anda masuk kepada hati dan kehendak Tuhan. Disitulah kekuatan doa, disitulah Anda akan merasakan Allah yang hadir di dalam doa. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan tinggi karena angin sakal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya bacakan ayatnya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bapak Ibu perhatikan, para murid itu disuruh Tuhan Yesus pergi mendahuluinya, betul? Betul ya? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira ya, Tuhan Yesus tahu nggak kalau pada saatnya nanti itu para murid itu bakal bertemu dengan angin sakal? Tahu ya? Jadi tahu. Jadi Tuhan Yesus pasti udah tahu segala sesuatu, ya. Jadi kita lihat, saya sangat-sangat menyukai sekali apa yang dituliskan oleh Matius di sini. Dikatakan di situ kira-kira jam 3 malam. Di situ dikasih keterangan waktu. Ya, kalau dikasih keterangan waktu itu artinya penting. Jadi ketika Yesus berdoa semalam-malaman, Yesus itu adalah seorang sahabat. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada para murid-muridnya. Dan dikatakan, jam 3 malam, Yesus mendatangi mereka berjalan di atas air. Artinya apa? Pertolongan itu datangnya dari Yesus. Allah yang mendatangi para muridnya. Inisiatifnya itu selalu dari Tuhan. Tuhan yang selalu menjangkau, Tuhan yang selalu menolong, dan apa kita lihat dituliskan keterangan waktu. Maksudnya apa sih? Ternyata pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat sedetik pun. Dan Bapak Ibu, kita lihat apa yang dituliskan oleh penginjil Matius ini. Luar biasa. Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Kalau kita ketahui, budaya Timur Tengah, air itu berbicara tentang kuasa kegelapan. Ya, mereka memahami itu segala yang jahat itu ada di air, kekuatan-kekuatan yang jahat itu ada di air. Dan kita lihat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama ada banyak nabi-nabi yang ya berhubunganlah dengan air. Kalau kita sebutkan pertama-tama siapa tuh yang paling terkenal berhubungan dengan air? Musa. Musa, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa membelah laut Teberau untuk bangsa Israel menyeberang. Lalu siapa lagi? Yosua. Yosua juga membelah sungai Yordan. Ya. Ya. Lalu siapa lagi? Elia dan Elisa menutup tingkap langit sehingga sungai Yordan menjadi kering. Penginjil Matius mau melukiskan, lihat ini. Yesus lebih hebat. Yesus ini lebih luar biasa. Apa? Yesus mendatangi para murid dengan berjalan di atas air. Artinya apa? Mau menunjukkan sosok Yesus ini seorang yang penuh kuasa. Dia berkuasa atas alam. Nah,
Matthew ke remote-nya kepencet. Oh, sorry. Maaf. Jadi Yesus itu sebagai seorang sahabat sejati. Kenapa? Dia itu tahu mula para muridnya itu mengalami angin sakal sehingga dia datang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat sejati itu seperti apa sih? Apakah sahabat sejati itu seperti ada gula, ada semut? Bukan kan? Kalau ada gula, ada semut itu berarti persahabatannya itu ada modus gitu ya. Kalau ada gula aja baru datang semuanya. Kalau nggak ada gula itu yang nggak datang. Tapi kita lihat ketika para murid mengalami hal yang sungguh-sungguh berada dalam, Bapak Ibu bayangkan para murid itu di dalam perahu ya. Di dalam perahu, sedang pada saat itu perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak, oleh angin. Perasaan apa yang kira-kira dialami oleh para murid? Ketakutan, kecemasan. Mereka tuh boleh dibilang, waduh, bagaimana ini? Ya, mungkin aja mereka bakal mati, mungkin mereka berpikir seperti itu. Tetapi kita lihat, Yesus itu adalah seorang sahabat sejati. Ia datang, ia memberikan kedamaian, ia menenangkan para sahabat-sahabatnya, menyertainya di dalam setiap persoalannya. Dan kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Nah, kita lihat ya, yang ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Kita tahu bahwa ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus itu ditampilkan oleh penulis Injil Matius, orang yang sangat berkuasa terhadap alam. Nah, kita baca bacaannya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita lihat Bapak Ibu. Kondisinya adalah pada saat itu para murid itu saking takutnya sehingga tuh mereka tidak bisa mengenali Yesus sang guru. Padahal mereka udah sering kali boleh dikatakan hidup bersama dengan Yesus. Tetapi karena ketakutan, kecemasan, kepanikan, seringkali membuat saudara dan saya tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Tidak bisa mengenali Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Yesus datang menenangkan para murid-muridnya. Dia katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kata "aku ini" dalam kata Yunani itu adalah ego eimi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran, itu adalah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Di situ dikatakan, "Aku adalah aku." Yang artinya apa? Aku yang dahulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang akan tetap ada, yang akan selalu menyertai engkau. Dan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan takut. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus yang menyuruh para murid untuk pergi mendahului dia naik perahu, betul ya? Tuhan tahu segala sesuatu. Ya, Tuhan tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi pada saat itu. Dan kita lihat
Tuhan datang tepat pada waktunya. Yesus mau menunjukkan bahwa dia ini sungguh-sungguh berkuasa. Dan saya mau katakan satu hal, jangan takut bahwa seluruh kehidupan kita berada di kendali tangan Tuhan. Karena Tuhan memegang tangan kita. Itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Jangan takut, aku ini menyertai engkau sampai kapanpun juga. Yesus mau memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah di sini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang keempat. Apa tanggapan Petrus setelah memperkenalkan dirinya? Apa reaksinya Petrus ketika hampir tenggelam? Dan apa tanggapan Yesus? Saya bacakan ayatnya. Lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu, kita lihat. Petrus itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Seringkali kita lihat bahwa mungkin kita suka sering melakukan hal ini kepada Tuhan ya. Kita menandakan iman, tapi kadang-kadang kita masih ragu-ragu gitu ya. Seakan-akan apa yang dikatakan Petrus ini seperti kayaknya mau mencobai Tuhan gitu ya. Kalau apabila engkau itu gitu masih meragu-ragu si Petrus ini. Tetapi kita lihat, apakah Tuhan Yesus marah kepada Petrus? Tidak loh. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Datanglah. Dan Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Wow. Kita lihat, ketika Petrus melakukan apa yang disabdakan oleh Tuhan, Petrus berjalan di atas air. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika saudara dan saya mampu melakukan setiap sabda Tuhan, maka akan ada mukjizat. Maka akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika saudara dan saya melakukan sabda Yesus. Tapi lihat, Petrus itu berhasil berjalan di atas air. Tapi karena tiupan angin, dia mungkin pada saat itu lagi berjalan ya, di bawah ombak gitu ya Bapak Ibu ya. Terus habis itu anginnya kenceng. Wah, gentar juga dia ternyata. Dia jadi panik. Fokusnya hilang. Nah, ketika fokusnya hilang, maka apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Mungkin di dalam kehidupan kita, karena berbagai macam badai, berbagai macam persoalan. Nah, ketika fokus atau pandangan Anda mulai berubah, Anda memikirkan bahwa masalahku ini besar banget sih. Persoalanku ini besar banget sih. Anda mulai melupakan Tuhan yang sungguh-sungguh lebih besar, lebih berkuasa terhadap setiap permasalahan hidup Anda. Makanya Anda tenggelam di dalam persoalan-persoalan itu. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia katakan berseru, Tuhan, tolonglah aku. Yesus pun mengulurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak tenggelam. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan ketika Petrus berseru.
Tuhan tolonglah aku. Bayangkan ketika mungkin Anda mungkin nggak tahu ya, punya pengalaman nggak tuh tentang kalau misalnya tenggelam itu seperti apa? Saya pernah. Ya, waktu kecil banget saya pernah hampir tenggelam gitu ya. Itu wah, kayaknya berusaha minta tolong gitu ya, sampai nggak berdaya. Tapi lihat, ketika Petrus minta tolong, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang muridnya supaya tidak tenggelam. Artinya apa? Anda dan saya diajarkan untuk apa? Untuk meneladani Yesus ini. Anda dan saya diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang peka. Peka terhadap seruan-seruan minta tolong di sekitar kita. Bapak Ibu, ketika sahabat kita meminta tolong, saya rasa apa yang dirasakan oleh sahabat kita itu sama seperti Petrus yang sedang tenggelam. Dia itu berada dalam tidak keberdayaan. Mereka memerlukan pertolongan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah tanda kehadiran siapa? Ya, Allah hadir. Ya, tanda kehadiran Allah itu ditampilkan oleh Yesus. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Namun pada saat-saat ini, bagaimana Yesus ditemukan? Di manakah Yesus itu? Nah, penginjil Matius menuliskan sangat-sangat bagus banget. Dia di situ mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Maka setiap orang yang telah menerima sakramen baptis, semuanya itu disatukan di dalam Kristus, membangun yang namanya tubuh mistik Kristus. Artinya apa? Saudara dan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang peka, menjadi pribadi-pribadi yang peduli untuk bisa menampilkan wajah Kristus. Kita lihat bahwa Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menolong kepada mereka yang berseru minta tolong. Tepat pada waktunya. Dan Matius 18 ayat 19 sampai 20 di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah hadir karena ada Anda, saudara, dan saya. Ketika kita berkumpul pada malam hari ini, Tuhan hadir. Maka kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap semua seruan minta tolong dari sahabat-sahabat kita. Amsal 3 ayat 27, ini adalah ayat yang saya sangat suka sekali. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, kalau misalnya waktu itu kata Cilili, just do it pokoknya. Ketika Anda mau melakukan, lakukan saja, nggak usah pikir panjang. Kenapa? Saya suka banget yang waktu itu Cilili bilang, belum tentu kamu punya kesempatan lagi untuk menolong orang. Ini yang saya kutip dari Cilili waktu itu. Ya, belum tentu kamu punya kesempatan lagi. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita meneladani Yesus pada bacaan pada malam hari ini? Anda diminta untuk menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang peduli kepada sahabat-sahabat Anda. Lalu kita lihat permenungan kita yang terakhir ini. Apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Bapak Ibu, ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, para murid melihat Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air,
Lalu mereka pun melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam. Dan ketika mereka melihat Yesus meredakan angin sakal, para murid mengatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah yang mau dituliskan oleh penginjil Matius. Sesungguhnya engkau anak Allah. Harus ada sebuah transformasi iman untuk bisa merubah para murid untuk bisa mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bahkan nanti akan diteguhkan kembali pada saat pengakuan Petrus, pada saat ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus mengatakan, sesungguhnya engkau adalah Mesias, anak Allah. Nanti pada saat di atas kayu salib, ketika lambung Yesus ditusuk oleh prajurit, dikatakan apa oleh prajurit? Sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semua pengalaman yang dialami oleh para murid menjadikan mereka bertransformasi, memiliki iman yang semakin kuat, semakin kokoh. Kembali lagi saya katakan, ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk mendahulinya, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang akan terjadi pada mereka. Tetapi Tuhan mempersiapkan permasalahan-permasalahan itu untuk satu tujuan. Supaya apa? Iman mereka itu bisa bertransformasi. Memiliki iman yang bertumbuh. Maka semua masalah pencobaan, badai kehidupan, itu adalah sarana atau instrumen yang dipakai Tuhan untuk menumbuh kembangkan iman saudara dan saya. Tujuannya untuk apa? Bapak Ibu, ketika Anda sudah ditolong oleh Tuhan, maka next-nya apa? Ingat, apa yang dikatakan oleh penulis Injil Yohanes. Ya, hendaklah kalian saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi engkau. Artinya apa? Ketika saya telah ditolong oleh Tuhan, maka saya pun harus menjadi penolong kepada sahabat dan saudara kita. Dan Injil Matius mau mengatakan apa? Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Kalau berbicara terang dunia, artinya apa? Perbuatan-perbuatan baik saudara dan saya harus bisa menonjolkan Kristus. Perbuatan-perbuatan Anda dan saya harus bisa menampilkan wajah Kristus, menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Dan sekali lagi saya mau katakan, jangan takut. Semuanya ada di dalam kendali tangan Tuhan. Dia memegang kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Dan Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh di dalam iman, di dalam harapan, dan juga di dalam kasih. Dan percaya Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janjinya. Tuhan selalu mendengarkan seruan-seruan doa kita. Tetapi Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Bahkan dikatakan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa-doanya. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau saudara dan saya. Maka pada bacaan-bacaan BKSN ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasihi, mari kita merenungkan bahwa kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Doa merupakan satu sarana supaya kita bisa merasakan Tuhan yang hadir. Dan di dalam doa kita juga melakukan yang dikatakan menimba kekuatan ilahi supaya apa? Untuk bisa melakukan kehendak Allah. Dan pencobaan, angin sakal, badai, segala macam itu, nggak usah takut. Kenapa? Tuhan pegang kendali kehidupan Anda. Bila Tuhan mengizinkan badai-badai persoalan itu, percaya bahwa dikatakan
Pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa sebab Allah setia dan Allah telah mempersiapkan jalan keluar untuknya, untuk Anda dan saya. Bapak Ibu, jadi percayalah, Tuhan itu tidak pernah gagal. Nah, selanjutnya mari kita merenungkan. Kita mulai kembali merenungkan. Apakah saudara memiliki pengalaman-pengalaman? Ini sangat penting, ya. Pengalaman-pengalaman bagaimana mungkin saya pernah ditolong oleh Tuhan, ya, atau saya punya pengalaman mendapatkan satu problem yang sungguh-sungguh luar biasa menggoncangkan iman. Nah, kita masuk ke dalam sharing, ya, berbicara tentang persoalan kesulitan yang pernah kita hadapi. Nah, kita mau saling berbagi, saling menguatkan. Terus, apakah aku mampu mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan kehidupan? Ya, jika tidak, mengapa? Atau apakah aku berani berteriak seperti Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku. Siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku ketika aku menderita dan kesusahan? Dan aksi nyata apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk membalas cinta Tuhan? Nah, kira-kira siapa nih mau sharing terlebih dahulu? Saya sharing terlebih dahulu ya. Ya, Bayu, kalau kita bicara tentang sharing, pertolongan Tuhan itu banyak banget dalam kehidupan saya. Dari pertolongan, ya boleh dibilang ketika saya berjalan di dalam lembah kekelaman gitu ya. Saya waktu itu mungkin tidak seorang yang baik. Pada saat itu Tuhan izinkan saya mengalami sakit dan saya bersyukur Tuhan memberikan itu kepada saya. Dan pada posisi itu, pada waktu itu ya mungkin paru-paru saya tidak baik, saya tidak bisa bernafas dengan baik, hampir mirip-mirip lah sama kayak COVID gitu ya, karena habis napasnya kayak ngap-ngapan gitu ya. Nah, sampai akhirnya pada satu titik sama seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Saya mengangkat tangan. Tuhan, tolong aku. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang seperti seperti mukjizat yang instan gitu ya. Tapi saya dibimbing untuk dapat memperoleh pengobatan yang cukup baik. Saya dimudahkan bertemu dengan dokter yang baik, dengan perawat yang baik, dan segala macam segala sesuatu. Saya memperoleh banyak sekali kemudahan. Sampai-sampai saya pada saat itu saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik pada saya. Karena pada saat itu akhirnya saya baru belajar yang namanya ikut katekumen, ikut mengikuti Tuhan. Lalu sampai di satu posisi juga ketika ada waktu itu saya juga merasa saya waktu itu dicobai juga gitu ya. Enggak lah, ini kayaknya bukan mukjizat dari Tuhan. Ini kan semua kan medis gitu ya. Saya ke dokter kok, saya ngurus ini, ngurus itu segala macam. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya berdoa pada saat itu Misa Kamis Putih. Saya ingat banget itu Misa Kamis Putih. Saya berdoa. Saya ketika itu mungkin saya pada saat itu merasa kelelahan. Saya merasa capek banget. Dan akhirnya Tuhan itu berbicara. Saya diberikan flashback. Ya, diberikan flashback pada waktu ketika saya sakit. Terus ketika itu saya melihat Tuhan yang berada di samping saya, menemani saya di tempat tidur saya. Dan pada saat itu, pada saat misa, waduh, saya ngucur nangis banget pada saat itu. Saya mengatakan, Tuhan ampuni aku, orang berdosa ini. Saya bilang kepada Tuhan. Dan saya melihat Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai saya sampai saat ini. Mungkin badai kehidupan itu boleh dibilang pasti ada. Pasti banyak banget. Ya,
badai kehidupan, boleh bilang permasalahan itu pasti akan ada banyak banget. Tahun 2016, 2017 gitu ya. Saya itu mengalami hal yang sangat-sangat pelik. Bahkan pada saat itu saya bilang, Tuhan, capek banget loh, kayaknya gitu ya. Ya kerja juga kayaknya udah nggak semangat gitu ya. Pada waktu itu saya kantor saya harus menerima sebuah kasus gitu ya. Kasusnya cukup berat. Jadi saya harus diperiksa hampir tiap Jumat dapat surat gitu ya. Dapat surat cinta, harus diperiksa gitu. Sampai kayak hati itu dak dikduk, aduh. Bayangkan 2016 sampai 2017 Bapak Ibu. Kayak hati udah mau capek banget gitu kayaknya. Aduh udah lelah, udah deh. Sampai tuh melayani juga kayaknya udah males banget gitu ya. Sampai saya ingat banget waktu itu udah lelah banget. Tapi waktu itu 17 Agustus disuruh rekoleksi. Rekoleksinya rekoleksi lektor. Saya dalam hati ngomong sama Tuhan. Tuhan nggak salah 17 Agustus, hari libur loh. Boleh nggak sih hari libur tuh nyantai dikit gitu ya. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang bilang Tuhan seperti itu. Tapi kalau memang Tuhan suruh pergi, ya suruh pergi gitu ya. Tuhan suruh pergi, udah ntar aja. Kan kalau di WA itu ya, Tante Niar tuh kayaknya rajin banget tuh. Ayo ditanyain satu-satu. Ayo pergi nggak gitu ya, di WA-in terus gitu kan ya. Nah, nggak pernah saya jawab gitu ya. Terus habis itu 17 Agustus itu pikir-pikir gitu ya, ada kayak ngajakin saya nonton, ada kayak ngajakin saya ngopi, ada kayak yang ngajakin saya nongkrong kayak kemana kayak. Bapak Ibu, nggak ada satupun yang ngajakin saya. Sepi. WA saya tuh sepi banget gitu ya. Terus abis itu, ya sudahlah gitu ya. Nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi kayaknya memang Tuhan suruh saya ke sana. Dan di situ saya bertemu dengan almarhum Pak Suyatna dan Bu Erlina. Nah, di situ saya sangat bersukacita ketemu mereka karena mereka itu teman sepelayanan saya. Dan sepelayanan saya dari CAP. Saya dibaptis bareng sama mereka, pelayanan CAP bareng. Tuh ketemu kedua orang ini bahagia banget. Om, apa kabar gitu ya. Terus apa kabar si tante gitu ya. Baik Matthew. Ini saya tanya, Om mau ngapain? Ini sama tante mau main kolintang, pembukaan lektor. Saya dalam hati saya tuh serasa saya tuh kayak digampar sama Tuhan gitu ya. Ya ampun gitu ya. Ini si Om udah lansia, udah umur 65-an aja masih semangat banget itu melayani Tuhan gitu ya. Nah, habis itu saya tanya, Tante itu bagaimana? Baik, cuma waktu itu Tante itu kan pernah kena stroke, terus habis itu kakinya digips, kena apa namanya, ketabrak forklift pada waktu kerja. Bapak Ibu, ketika saya mendengar hal itu, hati saya sedih banget. Saya sedih banget. Lalu saya bergegas bertemu dengan Tante Erlina. Apa yang saya lakukan? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa peluk Tante Erlina itu. Saya katakan yang kuat ya, sabar ya, Tuhan pasti akan menguatkan gitu ya. Dan Bapak Ibu, pada saat itu saya ditabok lagi sama Tuhan gitu ya. Saya seakan-akan lihat pencobaan kamu itu biasa. Nggak ada apa-apanya. Itu firman yang keluar pada saat itu. Dan ketika saya bertemu mereka, saya mulai ada sebuah sukacita. Saya ada sukacita dan saya waktu itu saya pergi mengunjungi Tante Erlina juga dan juga sebagai seorang sahabat Bapak Ibu. Ketika mendengar Tante Erlina jatuh, saya juga pergi mengunjungi dia. Dan di situ saya sangat-sangat sedih. Saya nggak bisa melakukan apa-apa, tetapi saya tahu saya ini adalah seorang pendoa.
Saya mendoakan dia saja. Dan juga untuk Pak Suyatna. Saya merasa amat sangat kehilangan Pak Suyatna. Karena beliau benar-benar seorang sahabat yang sangat-sangat baik bagi saya. Nah, itu sharing dari saya. Sekarang gantian. Ya. Mari kita bergantian. Coba. Mungkin ada yang mau sharing, silakan di raise hand, lalu di unmute saja. Bu Lasriana nih, mungkin nih Bu Lasriana, ketua lingkungan yang keren banget nih. Bu Lasriana, Ya, iya. apa kabar? Pak Matthew. Yuk sharing dong, pernah nggak punya pengalaman Anda ditolong oleh Tuhan, Anda mengalami diselamatkan oleh Tuhan, gitu. Atau pernah nggak punya pengalaman masalah yang sampai menggoncangkan iman? Wah, yuk berbagi dong. Caring is sharing. Ya, kalau soal itu sih pasti kita mengalaminya ya, pasti mengalami pada waktu apa ya, pada waktu suami sakit gitu ya. Pada waktu itu memang kita sih, saya pribadi sih udah berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan penyakitnya. Nah, tapi saya tidak menyerahkan total kepada penyertaan Tuhan. Jadi saya merasa memang berdoa kepada Tuhan supaya mohon kesembuhan, namun sepertinya saya selalu pasti sembuh begitu ya, menurut saya pribadi. Cukup dengan doa-doa, saya pikir gitu. Terus saya bawa ke rumah sakit. Tapi ternyata dalam hal seperti itu harus memang ada penyerahan total kepada Tuhan. Nah, jadi akhirnya bahwa kekuatan kita tidak bisa, harus penyerahan bahwa ya udah Tuhan, saya serahkan bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan penyakit suami seperti itu. Nah, akhirnya ya dengan pertolongan teman-teman juga, butuh minta doa dari teman-teman. Nah, jadi Tuhan pun hadir lewat sahabat teman-teman untuk menguatkan doa-doa itu, sehingga kita merasa bahwa beban itu jadi ringan, tidak berat gitu, dan ada suatu kelepasan bahwa kita pun merasa oh iya, saya sudah tertopang dan saya sudah percayakan bahwa suami pasti sembuh. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah penyertaan Tuhan sehingga benar mengalami kesembuhan. Seperti itu. Jadi bersyukur selalu pada Tuhan. Harus ada penyertaan Tuhan. Seperti Ternyata itu Pak Matthew. ada teman-teman yang turut mendoakan ya, Bu Lasriana ya. Teman-teman yang sahabat-sahabat yang bersama-sama mendukung Bu Lasriana dalam doa untuk suami ya. Iya. Puji Tuhan. Yuk, Ya, makasih. Terima kasih Bu Lasriana. Yang lain coba. Siapa lagi yang mau bersharing? Oke, saya aja ya, Matthew ya. Boleh, Cilili. Saya ketika membaca tema malam ini, awalnya saya tidak merasakan sesuatu yang perlu saya bagikan, tapi ketika kamu sharing, saya merasa bahwa oh ya,
Tuhan ternyata hadir dalam keputusasaan saya. Itu saya ingat ketika anak saya punya 3 anak. Dan ketika anak-anak yang paling gede, yang paling besar memasuki usia remaja ya, antara SMP, SMA. Wah, itu konfliknya luar biasa. Karena saya merasa bahwa saya yang pertama kali mempunyai anak yang pra-remaja, anak saya juga mungkin merasa menjadi anak-anak yang menjadi remaja, jadi pemberontakannya juga besar sekali. Jadi konflik itu besar sekali dalam kehidupan antara saya dan dia. Jadi mungkin kalau setiap saya pulang kerja, saya berpikir, wah ini sampai di rumah saya akan argumentasi lagi sama dia apa ya. Mungkin dia juga akan berpikir, wah mami udah pulang nih, nanti aku disalahin apa lagi ya. Kayak gitu. Mungkin itu sesudah saya merasakan sapaan Tuhan dalam keputusasaan saya. Nah itu terjadi pada ketika Kamis Putih. Saya udah persiapkan mau berangkat. Dan saya tahu dari pagi saya sudah ada ketegangan dengan dia. Jadi saya berdoa bahwa oke, Bapak, saya mau Kamis Putih nih. Saya mau dalam keadaan yang happy nih. Karena kenapa? Perayaan Kamis Putih aja kita harus 2 jam di gereja awalnya. Itu aja sudah cukup bikin boring, bikin stres segala macam. Ini kalau dalam keadaan yang argumen yang nggak nyaman lagi, ini gimana? Tuhan, saya mau benar-benar Kamis Putih ini saya benar-benar ingin dalam keadaan yang benar-benar ready, siap segala macam. Tapi ternyata ketika saya mau keluar dari kamar dan mau berangkat, wah itu udah konflik besar dengan dia. Dan saya tinggalin aja, saya berangkat. Nah, ketika pencucian kaki, wah itu luar biasa dan saya merasa bahwa selama ini ternyata doa saya tuh salah. Saya tuh berdoa, Tuhan ubahlah anak saya jadi anak yang lebih baik, lebih penurut, lebih mengerti bahwa apa yang saya ngomongin tuh benar, segala macam. Karena saya tuh orang tua, lebih ngerti, lebih punya pengalaman hidup segala macam. Tapi ternyata ketika pencucian kaki, saya merasakan dibalik kembali. Dan itulah keputusasaan saya, Tuhan saya mau apa lagi? Dan Tuhan memberi pelajaran yang luar biasa kepada saya. Ketika pencucian yang aku aja mencuci kaki kepada orang yang bisa saya perintah. Nah, saya sudah memberikan contoh kepada kamu. Kalau kamu mencuci kaki kepada orang yang di atas kamu, yang memerintah kamu, nggak ada nilainya. Tapi coba kamu mencuci kaki kepada orang yang memang di bawah kamu, yang di bawah kontrol kamu segala macam. Oh itu sesudah pencucian kaki sampai misa selesai itu nangis. Terus saya rasa tetangga saya yang di sebelah tuh mungkin ini ibu luka batin apa kali ya nangis dari pencucian kaki sampai misa. Ini tisu nggak habis-habis sampai mungkin saya juga nggak berasa apakah dia kasih saya tisu, saya juga udah nggak ngerti. Cuma saya merasa sesudah misa ini ibu mungkin dia dalam hati ini luka batinnya luar biasa kayak sampai nangis. Nah, disitulah titik balik saya bahwa ketika saya putus asa, saya tidak berusaha mendoakan bahwa orang itu berubah. Ketika saya susah menghadapi orang itu atau menghadapi sesuatu masalah, titik baliknya saya tidak mendoakan lagi orang, tapi saya mendoakan Tuhan sembuhkan saya, beri saya kesembuhan untuk menerima sesuatu yang memang saya tidak bisa ubah atau misalnya saya bisa ubah dan kamu akan tunjukkan jalan saya. Itu titik baliknya. Nah, jadi saya merasa bahwa sejak saat itu emang nggak selalu saya selalu pada posisi yang cun. Bahwa ketika putus asa, wah saya kontrol diri, saya berdoa pada Tuhan. Enggak, pasti reaksinya saya akan marah dulu gitu. Tapi lebih cepat sadar kembali bahwa oh iya itu yang ketika kita putus asa saya tidak berdoa lagi untuk orang itu, tapi sebenarnya saya berdoa untuk diri saya sendiri untuk berubah menjadi lebih mengerti
atau berubah menjadi lebih toleransi atau lebih mengkaji lagi sebenarnya ini kenapa terjadi kayak gitu. Nah, aku merasa bahwa itulah pendampingan Tuhan sebagai sahabat saya. Dan itu jawabannya bukan hanya dalam doa, atau bisa aja tiba-tiba ada teman yang datang, ini gimana? Lah ini kan yang jawaban yang saya cari, gitu. Ada juga kadang-kadang dikirimin, kadang-kadang lagi iseng seperti COVID ini, anak saya 3 kali kena positif. Jadi 1 anak yang posisi dia terus dan 3 kali positif. Dan yang ketiga kali saya sudah benar-benar menyerah sama sekali. Tapi ternyata saya mendapatkan kekuatan dari itu melalui drakor. Karena saking stresnya udah melihat dia, karena saya juga takut fisik dia terganggu. Karena pertama kali baru 6 bulan kena lagi, belum sampai vaksin. Lalu yang kedua kali baru sembuh 2 bulan kena lagi. Jadi ada kekhawatiran dalam diri saya. Ini kok fisiknya tuh gimana diserang kayak begitu? Ya udahlah, saya juga nggak bisa tahu lagi, dokternya punya obatnya juga udah makin turun, nggak sekeras yang kemarin karena dokternya juga takut kayak gitu. Ya udahlah, daripada pusing saya nonton aja lah. Nah, di situ di drama drakor itu saya menemukan jawaban bahwa ketidakputusasaan itu dihadapi dengan cara gimana kayak gitu. Jadi saya merasa kadang-kadang Tuhan tuh memberikan sesuatu jawaban, sesuatu yang kadang-kadang dalam keadaan serius, kadang-kadang dalam keadaan teman yang dikirim atau tetangga atau apa yang dikirim. Tapi ada kadang-kadang juga hal-hal di dalam kebosanan kita menemukan sesuatu yang kita nggak nyangka. Disitulah Tuhan memberikan jawaban dari apa yang saya butuhkan. Nah, itu saya merasa bahwa saat ini sampai sekarang pun, biarpun turun naik, ya tetap aja, jadi dia ada, kayak gitu. Dan saya yakin dia selalu ada. Itu membuat saya makin bertumbuh, bahwa sekarang juga keadaan kayak begitu, mau menyerah, ya balik lagi, nanti menyerah lagi, balik lagi. Ya, seperti itulah kira-kira. Thank you. Terima kasih Cilili. Jadi Tuhan itu keren banget, Bapak Ibu. Bayangkan bisa berbicara melalui drakor. Keren banget emang seperti itu. Kadang-kadang tuh Tuhan itu banget keren banget menurut saya. Memang dia bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, bahwa dia mau mengatakan tuh aku tuh hadir. Nah, itu yang mau ditekankan bacaan pada malam hari ini, bahwa Tuhan itu selalu hadir dimanapun, ya. Dia bisa menyatakan itu, bisa melalui lewat siapapun, ya. Dan yang bagus banget tadi Cilili bilang bahwa ketika kita berdoa, nah itu ya, kembali lagi ketika kita berdoa tuh, nah kita belajar untuk menempatkan doa kita kepada hati Allah, bukan hati kita. Ya, mungkin ada yang lain mau berbagi pengalaman pernah ditolong oleh Tuhan, atau pengalaman yang menggoncangkan iman dalam keputusasaan, sama seperti Cilili yang agak putus asa juga nih menghadapi anak-anaknya kayak tadi begitu, atau apa saja dalam keadaan. Nah, kita perlu kembali merenungkan pengalaman-pengalaman ini, Bapak Ibu, ya. Pengalaman-pengalaman ini akan sangat menjadi kekuatan untuk kita untuk bisa terus berjalan dalam mengasihi Tuhan. Coba saya lihat, mungkin ada yang lain mau berbagi. Ada Cikartini nih, Cikartini kayaknya banyak nih kayaknya nih. Cikartini. Theo, sorry Theo, lagi double zoom, nggak konsen. Double zoom ya, oke. Kalau begitu yang lain coba. Yang lain boleh kita saling berbagi. Mungkin Bu Sukawati nih, Prodiakon.
Pasti banyak nih. Pengalaman pernah ditolong Tuhan atau pengalaman ketika masalahnya tuh luar biasa gede gitu ya. Sampai kayaknya masalah yang luar biasa gitu. Nah, berbagi dengan kita-kita. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum kepikir. Belum kepikir. Oke, nggak apa-apa. Yang lain boleh. Mungkin ada Pastor Antoni. Malam, Pastor. Malam, Matthew. Pastor, gimana? Punya pengalaman nggak, Pastor? Pengalaman Iya. ditolong Tuhan. Baik, saya coba sharing pengalaman ditolong Tuhan. Tadi sharingnya bagus sekali, Matthew, Ibu Lili, segala macam. Saya mendengarkan dan saya kadang-kadang untuk bisa menyadari bahwa Tuhan itu campur tangan, perlu tenang dulu, perlu merenungkan, kadang melihat kembali peristiwa-peristiwa masa lampau ya, apa yang pernah kita alami dan itu kita sadari kemudian Tuhan turut campur tangan. Karena seringkali kan kita itu sibuk ya, sibuk macam-macam, akhirnya karena kesibukan, karena itu nggak kepikir bahwa itu campur tangan Tuhan. Nah, saya tadi itu juga apa ya campur tangan Tuhan? Saya coba renung-renungkan peristiwa yang lalu itu dan saya baru dapat nah, kemudian Matthew, ayo Romanto. Nah, ini baru dapat. Nah, memang ada satu peristiwa yang tadinya itu saya itu sudah bingung, putus asa juga, ada keputusasaan. Itu ketika adik saya sudah berkeluarga dan cukup jauh dari kami keluarga, yaitu ada di Perth di Australia. Nah, ketika itu dia kan pasangan baru dalam keluarga. Di sana itu dia sangat depresi karena untuk mendapatkan pekerjaan itu sulit sekali di luar negeri ya, kayak di Australia itu sulit karena kalau mau bekerja sesuai bidangnya harus memenuhi persyaratan dan dia punya keinginan kuat itu untuk bekerja di tambang. Dan di tambang itu kan ya dia punya sudah gelarnya juga sudah cukup baik, punya ibaratnya kalau berperang itu dia sudah punya senjata, sudah punya keterampilan yang mencukupi, tetapi di sana dia tidak dapat. Dan di tambang itu juga di minyak saat-saat ini minyak sedang turun dan banyak pekerja asing itu dikena PHK, mendapat putus hubungan kerja yang dipakai hanya lokal. Nah, dia merasa saya sudah sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi, kok saya tidak dapat, saya pokoknya kerja apa saja. Cuci piring pun, kalau di sana katanya harus punya sertifikat. Kalau bekerja berkebun harus punya sertifikat itu. Nah, ini saya itu sudah ambil semua dari SD, sudah punya sertifikat, tapi kok pekerjaan nggak dapat ya. Nah, dia stres, terus kemudian dengan istrinya, dia juga di dalam keluarga baru melahirkan mendapatkan anak, udah serba campur aduk. Hampir-hampir dia juga mengalami karena depresi, dia mau bunuh diri katanya. Waduh, kita yang jauh itu gimana ini?
mau pergi ya kita nggak punya, katanya biaya pesawat katanya mahal sekali. Wah, ibu bapak itu belum tahu peristiwa itu. Nah, istrinya itu teleponnya ke saya. Saya juga bingung gimana kita kasih tahu orang tua, nanti khawatir. Saya bingung. Mau apa ini, gimana? Saya hanya bisa menangis dan kekuatan saya hanya doa. Doa, kemudian saya sharing ke orang lain, ya saya mendengar peristiwa-peristiwa itu ya susah, nggak ada solusinya, saya bingung. Tapi saya yakin dengan doa, kemudian saya pelan-pelan bicara dengan orang tua, dan ternyata kalau namanya orang tua itu ya, dengan anak itu ada kontak, ada rasa. Nah, suatu kali ibu saya telepon saya, Mas Santo, aku ada perasaan adik itu ada sesuatu apa tuh? Ya kemarin itu tidur itu, dia itu seperti menangis begitu. Ini ada sesuatu. Kamu tahu nggak? Pernah telepon nggak? Nah, terus kemudian saya ngobrol, saya cerita, dan ternyata benar bahwa ibu saya itu merasa bahwa adik saya itu ada sesuatu yang berat. Dan kemudian saya bicara dan saya bilang, coba ibu pelan-pelan telepon dia. Mungkin kalau dengan ibu biasanya dia lebih mendengar dibandingkan saya, dibandingkan dengan ayah saya. Nah, kemudian saya sharingkan, saya nggak bisa ke siapa-siapa, tapi ya teman dekat, yaitu para romo yang ada di komunitas. Waktu itu saya masih di Purwodadi. Nah, saya sharing, ternyata bukan saya sendiri kok yang mengalami kesulitan, ada orang lain. Dan saya berserah, saya seperti Petrus, seperti tadi, saya hanya minta tolong bantu adik saya supaya ya campur tangan Tuhan. Bagaimana caranya saya tidak tahu, karena kita jauh, nggak bisa dekat, nggak bisa memberikan kekuatan, hanya bisa ya berdoa saja. Nah, berserah kepada Tuhan. Berserah sambil usaha kita ya komunikasi, dan Tuhan itu ya itu tadi campur tangan Tuhan melalui orang-orang di sekelilingnya ya seperti saudara. Orang-orang di sekelilingnya mereka itu ternyata ada. Saya punya saudara yang saya tidak kenal. Dan campur tangan mereka untuk membantu adik saya, akhirnya adik saya ya lebih tenang, lebih dipermudah lah. Entah Tuhan bagaimana caranya, dan akhirnya ya setelah saya pindah di sini ya saya sharing, mau sharing ke siapa saya bingung, takut. Ini kan masalah keluarga. Akhirnya saya ketemu dengan kelompok ME. Nah, memang dulu saya itu pernah waktu saya tugas di Tigaraksa itu, saya pernah ikut kelompok ME, ikut misa, terus sharing, terus mendengar ternyata di dalam ME itu ternyata pasangan suami istri itu ya seringkali bahkan cekcok ya. Tapi tangan Tuhan itu luar biasa. Dari yang cekcok berat sekalipun, akhirnya dengan ya entah dengan surat, entah dengan orang lain yang meneguhkan, akhirnya ya rukun kembali. Bahkan ada dulu yang saya juga pernah mendengar cerita sampai akhirnya pasangannya mau pisah, tapi ya itu kasih Tuhan luar biasa melalui orang-orang ataupun campur tangan Tuhan untuk dirinya, untuk bisa terbuka hatinya, untuk bisa bersatu lagi,
Itu yang luar biasa bagi saya. Dan akhirnya ya setelah mendengar itu hanya kekuatan melalui doa, mungkin Tuhan akan mengutus orang lain, dan itu orang lain itu ya kita anggap sebagai saudara kita juga. Campur tangan Tuhan melalui mereka yang menjadi saudara meskipun jauh, tetapi bisa menggerakkan hati ya adik saya yang akhirnya juga puji Tuhan sampai saat ini dia bisa mengendalikan diri dan bisa rukun dan kemudian mendapatkan pekerjaan karena kemudahan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya yang kemudian sekarang bagi dia sebagai saudara. Itu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Anto. Berarti kekuatan doa itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kekuatan doa itu boleh dikatakan, apalagi doa orang benar, katanya besar kuasanya. Ya. Amin. 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 Ya, jadi ada campur tangan Tuhan Bapak Ibu, bisa melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk Tuhan menggerakkan hati mereka untuk menolong. Wih, keren banget Romo Anto. Ya, silakan siapa lagi Bapak Ibu yang mau bersharing bersama rekan kita, berbagi. Sharing is caring katanya. Halo Matthew. Yuk Tante Clara. Aku baru ingat sambil dari tadi dengerin apa ya yang saya udah dapat apa Tuhan campur tangan, pertolongan Tuhan. Teringat waktu itu saya tugas prodiakon. Jadi hari Sabtu biasa kasih komuni, antar komuni ke lansia ya di wilayah Santa Ana. Nah, saya selalu jalan dari rumah, ambil ke gereja, ambil hosti, lewatnya itu dari rumah itu lewat depan Tunas Karya, sekolah Tunas Karya ya. Itu pintu gerbang kan nggak ditutup. Jadi pulang pergi lewat situ. Nah, sesudah mengambil hosti, suatu hari itu ya, hari Sabtu. Jadi saya pulangnya kan lewat di depan Tunas Karya juga. Nah, itu pernah dengar itu nggak orang yang hipnotis itu? Dihipnotis. Itu saya baru tahu belakangan. Saya ditegur ibu-ibu, enci-enci gitu. Orangnya putih, tinggi. Jadi waktu saya jalan, dia tuh tegur, "Cik, mau ke pasar ya?" katanya gitu. Saya sih karena saya mau cepet-cepet kan ditunggu ya sama yang mau komuni. Saya cuma bilang, "Iya." "Iya, Cik, bagus. Sambil jalan, sambil olahraga ya." "Iya," aku jawab gitu aja. Udah lama-lama dia ikutin saya terus. Dia bilang, "Cici, itu di sini dokter spesialis mana ya?" katanya. Begitu dia tanya yang aneh gitu ya, dokter spesialis kok nanyanya di Sunter ya, aku pikir. Jadi saya ingat, bukan teringat, maksudnya curiga gitu ya. Waduh, saya nggak tahu ya, saya bilang, "Sorry ya, saya buru-buru." Saya lari aja Bu, cepet-cepet gitu ya. Itu tanpa pikir, saya belum tahu loh itu saya istilahnya diikutin orang yang saya nggak curiga gitu loh. Udah gitu saya udah pergi, saya tugas. Lama gitu kan. Itu kan saya belum tahu kalau saya itu diikutin orang yang patut dicurigai ya. Beberapa lama kemudian kan dengar-dengar tuh kalau orang mau nipu-nipu gitu kan nanyanya yang aneh-aneh dan ada pertanyaan yang seperti gitu juga gitu ya. Jadi saya pikir, wah kalau gitu kemarin aku itu ya mau ditipu ya. Oh betul-betul itu Tuhan memang yang saya bawa hosti ya. Jadi Tuhan bantu saya. Itu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya itu betul Matthew. Jadi saya ingat itu salah satu banyak kebaikan Tuhan sudah saya rasakan, tapi barusan saya ingat yang sudah saya alami itu. Terima kasih sudah
Sekian. Ya, terima kasih Tante Clara. Berarti perlindungan Tuhan itu benar-benar Iya. nyata ya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Terima kasih Tante Clara. Sama-sama. Ya, siapa lagi Bapak Ibu? Coba Pak Tino apa kabar? Pak Tino. Mungkin ada yang lain? Pak Petrus, Pak Petrus. Mungkin cukup waktunya cukup kali ya Matthew. Mungkin minggu depan saja saya. Oh, minggu depan ya. Saya tunggu ya Pak Petrus ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau berbagi pengalaman bagaimana Tuhan menolong, bagaimana tangan Tuhan itu campur tangan, bagaimana mungkin ketika mendapatkan permasalahan yang begitu berat, ya, ketika kita angkat tangan, ternyata Tuhan turun tangan. Ya, mungkin Bu Ambar. Iya. Bagaimana Bu Ambar? Baik. Tadi sharingnya menarik. Saya nggak panjang ya sharingnya ya. Saya juga ada ketika saya pegang keuangan ya. Keuangan, kemudian kan overhand gitu ya. Artinya itu serah terima. Dengan sejumlah uang yang saya serahkan itu saya lupa tidak sama yang menerima itu, saya lupa tanda terimanya gitu loh. Kemudian dia tuh katanya belum menerima. Coba bayangkan uang segitu dia tidak merasa menerima, padahal saya merasa menyerahkan gitu loh. Kemudian nggak enak ya, antara atasan dengan saya kan nggak enak hubungannya, karena dia merasa tidak menerima, sedangkan saya menyerahkan sepenuhnya gitu loh. Singkat cerita, sekian hari saya novena aja, Tuhan, tolong berikan di mana kesalahan ini, di mana letak kesalahannya ini. Saya merasa menyerahkan, tapi atasan saya tidak menerima. Itu kan aneh kan? Waduh, kalau saya harus nuker sekian, bisa 2 tahun saya tidak menerima gaji, bayangkan. Terus udah kepercayaan dengan atasan saya mulai ada saya. Tapi ternyata saya itu salah. Kemudian saya doa terus juga sudah putus asa. Aduh gimana ya? Terus saya diskusi sama keluarga saya. Akhirnya keluarga saya ya udah Diani aja, diganti saja. Kalau kamu memang benar-benar menyerahkan, pasti nanti ketemu atau mungkin diganti dengan bentuk yang lain, katanya begitu. Singkat cerita, di hari novena baru yang keempat ya, kalau nggak salah keempat, jamnya jam 11 lebih 5 menit, baru saya novena. Atasan saya itu ngebel saya. Dia menyatakan, Bu Ambar sedang apa? Ya saya terus terang, baru saya selesai berdoa. Oh gitu ya, katanya itu. Kalau boleh saya tahu, katanya, Ibu doa apa? Oh ya biasa, suster. Doanya ya masalah kita, saya bilang gitu. Ya apa adanya. Kalau saya hubungkan dengan
kira-kira jam 3, nah itu tadi itu, tepat waktunya, tepat Tuhan itu akan menolong saya. Ternyata atasan itu menyadari uang sudah ada, ternyata ketutupan apa lalalala gitu. Waduh, langsung saya plong sekali. Aduh Tuhan, ternyata pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, sungguh langsung saya bisa tidur. Biasanya saya sudah, aduh gimana goyang sekali saya waktu itu ya. Terima kasih, hanya itu kok Matthew. Singkat saja. Ya, terima kasih Bu Ambar. Kita lihat lagi kekuatan doa teman-teman. Ketika kita berdoa, kita berserah, ternyata Tuhan campur tangan lagi. Mungkin saya kasih kesempatan yang masih mau bersharing. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa amat sangat perlu bagi Anda dan saya untuk, seperti kata Romo Anto tadi, untuk tenang, kembali mengingat-ingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Cuma satu hal yang mau saya ingatkan, bahwa kalau dahulu Tuhan pernah menolong saudara dan saya, percayalah Tuhan pasti akan menolong Anda. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, dan senantiasa Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya. Kenapa? Tuhan mengatakan bahwa sampai akhir zaman aku akan menyertai engkau sebab Allah setia. Baik, kita akan sharingnya sudah baik sekali. Nanti Bapak Ibu, mari kita pikirkan aksi nyata apa. Ya, aksi nyata apa yang mau, sebentar ya. Nah, aksi nyata apa yang akan aku lakukan dalam 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolong aku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Mengasihi berarti melakukan sebuah tindakan. Ya, jangan cuma bilang mengasihi kalau tidak melakukannya di dalam perbuatan. Ya, Bapak Ibu, mari kita memanjatkan doa-doa intensi secara spontan. Saya akan memulai doanya. Nanti Bapak Ibu yang mau memanjatkan doa-doa intensi, silakan Bapak Ibu memanjatkan doa-doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang bersatu hati kepada Engkau Bapa, karena kami percaya Engkau berfirman di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Pada malam hari ini Bapa, kami mau memanjatkan doa-doa kami untuk paroki kami, umat-umat paroki kami, Tuhan. Mungkin di antara umat-umat kami ada yang mengalami banyak hal pada masa pandemik ini. Entah itu dalam masa kondisi yang terpapar karena COVID-19, entah karena permasalahan ekonomi, entah karena permasalahan di dalam keluarga mereka, Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam paroki kami, dan biarlah Tuhan kasih dan rahmat-Mu boleh mengulurkan tangan-Mu Tuhan, campur tangan di dalam permasalahan-permasalahan mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mengalami permasalahan dalam ekonomi, biarlah Engkau buka jalan Tuhan, dan biarlah untuk mereka yang mengalami karena COVID-19 kesehatannya Tuhan, boleh Engkau berikan rahmat kesembuhan. Dan untuk mungkin ada permasalahan di dalam keluarga, biarlah Engkau boleh memulihkan keluarga mereka dengan
cinta kasih daripada Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang mau memanjatkan doa untuk unmute mic-nya. Selamat malam Tuhan. Pada malam hari ini kami juga akan berdoa buat Matthew yang telah memberikan pencerahan pada pertemuan BKSN yang pertama ini. Mudahkanlah dan lindungilah dia selalu dalam pewartaannya. Dan kami juga untuk berdoa untuk kami semua yang hadir pada pertemuan BKSN pada malam ini. Semoga dengan pertemuan malam ini membuat kami ingin melangkah dan mempunyai ide-ide yang lebih baru lagi untuk mengajak umat-umat paroki Yohanes Bosco untuk tidak makin tenggelam dalam keadaan pandemi ini. Semoga juga kami mempunyai sesuatu gagasan atau pandangan yang lebih baru sehingga kami bisa menjalankannya dalam lingkungan kami masing-masing. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iyalah Bapa yang Maha Belas Kasih, malam ini kami semua anak-anak-Mu diingatkan lagi melalui firman dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang kita adakan tahun ini. Di hadapan kami, Engkau pertunjukkan begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Dan malam ini Engkau mengajari kami untuk selalu kuat, sabar, dan terus punya pengharapan atas pertolongan-Mu. Ya Bapa, berilah kekuatan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit khususnya, agar mereka tetap sabar, selalu punya pengharapan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam perjalanannya, sampai Ku berikan yang terbaik baginya. Berikanlah juga umat paroki kami khususnya dan pada umumnya untuk selalu mengandalkan Engkau sehingga kami tidak cemas, tidak takut karena Engkau akan selalu bersama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada para pastor kami dimanapun mereka berada. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang penuh cinta belas kasih dan rahmat setiamu, yang Kau curahkan kepada kami semua. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk memuji-Mu di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Engkau memberkati para imam, para pastor kami ya Tuhan, khususnya yang ada di paroki. Kiranya rahmat kesetiaan-Mu selalu tercurah atas mereka. Berikan kesehatan kepada mereka. Jauhkan dari segala penyakit. Kiranya semakin sukacita selalu membawa kami para umat-Nya untuk terus mau membuka diri terhadap kerajaan-Mu. Dan kiranya mohon ampuni segala dosa-dosa kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang boleh kami terima daripada-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh sharing, kami boleh menguatkan iman kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa saling menguatkan, saling mengasihi, dan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami percaya pendengar firman. Berilah kami kekuatan Tuhan, sertailah kami dalam pelayanan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Hadir dan Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami, dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, Engkau sudah mengetahui seluruh apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Tetapi biarlah Tuhan, semua hal itu boleh masuk ke dalam hati-Mu, dan ajarkanlah kami kebijaksanaan-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah Bapa, kami terus boleh berjuang di dalam masa-masa pandemi ini. Kami boleh menghadirkan wajah Engkau di masyarakat, di lingkungan kami, di komunitas kami. Ajarkanlah kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli dan peka, agar kami boleh menjadi sahabat-sahabat sejati bagi saudara-saudara kami yang memerlukan. Dan biarlah Tuhan, kasih dan rahmat-Mu boleh senantiasa menuntun kami untuk terus melakukan kehendak-Mu. Mari teman-teman, kita doakan doa penutup ini bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula dalam hati dan diri kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya serta bersandar pada pertolongan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat. Dan boleh ditutup dengan berkat penutup oleh Romo Anto. Baik, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Anto, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Selamat memasuki bulan kitab suci.
foto. Salam sehat selalu, salam bulan kitab suci, Yesus sahabat seperjalanan kita. Kita foto dulu ya.